Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki kebersamaan baik dalam karakteristik maupun dalam tujuannya. Kelompok adalah sekumpulan individu yang menjadi satu karena tujuan yang sama. Karena itu, harus digarisbawahi bahwa tidak semua kumpulan individu merupakan kelompok. Ciri-ciri dari kelompok sosial yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Kesadaran ini merupakan unsur penting karena dengan adanya kesadaran ini akan muncul rasa memiliki yang pada gilirannya berkontribusi pada kepentingan kelompok. Yang kedua, ada hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu kelompok. Nah, hubungan timbal balik ini merupakan hubungan saling memengaruhi dalam interaksi sosial. Yang ketiga, ada kebersamaan yang menjadi pengikat kelompok, seperti rasa senasib sepenanggungan. Dari rasa senasib sepenanggungan ini akan muncul solidaritas dan semangat untuk hidup bersama dalam suatu kelompok. Nah, yang keempat, ada pola perilaku yang muncul dalam kelompok. Pola perilaku tersebut bisa ditentukan oleh norma atau peraturan yang akan menjaga berlangsungnya ikatan kebersamaan. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri kelompok sosial adalah bersistem dan berproses dalam pengembangannya sehingga membentuk suatu kelompok. Nah, selanjutnya itu ada faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama itu ada keyakinan akan perlunya bersatu, yang kedua itu adanya harapan bersama, yang ketiga ideologi yang mengikat seluruh anggota, yang keempat kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok, dan yang kelima ada visi yang menjadi panduan hidup bersama. Tentang kelompok sosial terorganisir. Yang pertama ada kelompok dasar, yaitu kelompok relatif kecil terbentuk secara spontan untuk melindungi para anggotanya dari tekanan negatif kelompok besar yang telah mapan. Sebagai contoh, kelompok agama yang muncul di suatu kampung ketika kampung tersebut melahirkan para kriminal. Yang kedua ada kelompok besar dan kelompok kecil, yaitu jumlah anggota dan beban tugas suatu kelompok dapat ditentukan oleh besar kecilnya kelompok tersebut. Contohnya, seorang guru merupakan anggota dari kelompok besar dari persatuan guru. Nah, dari kelompok besar tersebut tercipta kelompok kecil yang misalnya itu seperti panitia reuni guru. Yang ketiga ada kelompok premier dan kelompok sekunder. Kelompok premier memiliki hubungan erat antar anggotanya. Secara fisik, antara anggota saling berkaitan, mesra, emosional, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Sebagai contoh kelompok premier adalah keluarga dan kerabat dekat. Kalau kelompok sekunder itu memiliki ciri hubungan longgar, profesional, dan impersonal. Sebagai contohnya itu karyawan yang dibutuhkan bosnya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang keempat ada kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam adalah kami, sedangkan kelompok luar adalah mereka. Ketika seorang menyebut kami, ia bagian dari kelompok tersebut. Ketika seorang menyebut mereka, ia bukan bagian dari kelompok tersebut. Nah, contohnya yaitu seorang gubernur mengatakan, kami akan membangun jalan biar mereka atau masyarakat yang menikmatinya. Nah, gubernur itu merasa ia berada di luar dalam masyarakat. Yang kelima ada paguyuban dan patembayan. Kalau kelompok paguyuban memiliki ikatan batin yang murni atau organik yang bersifat kekal, seperti organ manusia yang saling membutuhkan. Contoh dari kelompok paguyuban yaitu adalah keluarga dan kerabat dekat. Sedangkan patembayan memiliki ikatan yang mekanis, didasarkan atas visi bersama, misalnya komunitas, pengusaha, dan serikat buruh. Yang keenam ada kelompok formal dan kelompok informal. Kalau kelompok informal sendiri adalah kelompok yang memiliki aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Nah, contohnya itu adalah organisasi kesiswaan. Sedangkan kelompok informal tidak memiliki peraturan dan struktur yang tertulis. Biasanya kelompok ini terbentuk atas kesepakatan sosial saja, misalnya geng SMA. Yang ketujuh ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang memiliki pekerjaan sejenis, misalnya kelompok pengusaha, kelompok wartawan, kelompok tani. Dan kelompok volunteer adalah kelompok yang muncul atas kesadaran diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih besar. Misalnya dalam keluarga besar,
muncul kelompok volunteer yang menjadi panitia piknik keluarga. Yang kedelapan ada kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang secara resmi menunjukkan seseorang sebagai anggotanya. Misalnya, seseorang mengaku ia mahasiswa, lalu ia menunjukkan kartu mahasiswanya. Sedangkan kelompok acuan adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh mereka yang bukan anggotanya. Misalnya, seorang anak kecil yang bergaya rambut ala punk. Padahal ia bukan anggota punk, ia menjadikan kelompok punk sebagai acuannya. Yang terakhir, kelompok penekanan. Kelompok penekanan adalah kelompok minoritas yang memiliki tujuan memperjuangkan kepentingan mereka di tengah masyarakat luas. Misalnya anggota komunitas LGBTQ yang menuntut legalisasi keberadaan mereka. Nah, dan yang terakhir, ada kelompok sosial yang tidak terorganisir. Kelompok sosial yang tidak terorganisir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerumunan, publik, dan massa. Kerumunan ini artinya sekelompok orang yang berada di satu tempat, tapi pola hubungannya ini tidak ajak atau bisa dibilang tidak tetap. Contohnya penumpang bis, kereta api, ataupun penonton bola. Di saat mereka sudah sampai tujuan ataupun pertandingan sudah selesai, mereka pun juga akan bubar. Selanjutnya ada publik. Publik ini adalah kumpulan pribadi yang interaksinya berlangsung melewati perantara. Contohnya adalah pemirsa televisi, pendengar radio, dan pembaca surat kabar. Nah, mereka ini kan masing-masing punya perantaranya sendiri-sendiri. Kayak pemirsa televisi itu perantaranya televisi, dan pendengar radio itu perantaranya adalah radio, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada massa. Massa ini adalah kerumunan sosial dalam konteks urban dan modernitas. Identitas mereka ini bersifat heterogenitas, jadi mereka ini sulit untuk diketahui. Visi yang mereka punya juga sama. Contohnya, massa aksi bela Palestina terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang heterogenitas dan mereka juga mempunyai visi yang sama, yaitu untuk membebaskan Palestina. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain terkait kelompok sosial. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan contoh kumpulan individu yang tidak bisa disebut sebagai kelompok. Pertanyaan kedua adalah, sebutkan perbedaan kelompok sosial terorganisir dan kelompok sosial tidak terorganisir. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kelompok kecil merupakan bagian dari kelompok besar atau merupakan kelompok yang berbeda? Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih.